Pada saat ini, di bawah deru baling-baling besar, keluarga Polen sama sekali tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Johan, tapi mereka mengerti isyaratnya yang menyuruh mereka segera naik helikopter. Tepat ketika keluarga Polen masih ragu-ragu, Duncan berteriak keras di telinga semua orang tanpa berpikir, "Ini sudah diatur oleh Tuan Renza, ayo pergi." Segera setelah itu, dia menarik Marshall dan Agam untuk mendukungnya. Dipandu oleh keluarga Polen, kedua orang tua itu naik ke helikopter. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang naik ke pesawat, dan helikopter itu segera berhenti dengan keras, dan dengan cepat menghilang ke langit dalam posisi menukik. Pada saat ini, Adi mendengar raungan besar di belakangnya dari jauh ke dekat, dan kemudian dari dekat ke jauh, dan mungkin menebak apa yang terjadi di belakangnya, tapi dia benar-benar mengabaikannya saat ini. Sejak dia memutuskan untuk memburu Tama, dia tidak lagi peduli dengan hidup dan mati keluarga Polen. Baginya, tidak masalah baginya meskipun keluarga Polen telah melarikan diri, dia hanya memiliki cincin di tangan Tama di matanya. Selama dia mendapatkannya, dia tidak peduli apa itu keluarga Polen dan keluarga Renza, dia adalah pemimpin kedua dari Black Mamba. Namun, Adi tidak pernah bermimpi bahwa Tama bisa berlari secepat itu. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengejarnya, tapi dia tetap tidak bisa memperpendek jarak dengannya, dan bahkan ada kecenderungan samar untuk terlempar semakin jauh oleh Tama. Adi yang jengkel berteriak di belakang Tama, "Hei, jika kamu kabur lagi, aku tidak akan mengampunimu." Mendengar Adi mengomel di belakangnya, Tama tertawa dan berkata, "Ayo, aku akan melawanmu. Mari kita lihat kemampuan lain apa yang kamu, seekor anjing tua, selain melolong dan menggonggong." Adi berkata dengan dingin, "Kau akan mati hari ini." Ariana menghela nafas dalam hati, sepertinya Adi terjebak. Rencana pria berbaju hitam untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Mungkin pria berbaju hitam itu tidak hanya ingin menyelamatkan keluarga Polen tapi juga ingin memperpendek umurnya. Memikirkan hal ini, dia sangat cemas sehingga dia mengeluarkan ponselnya lagi, dan melihat pesan yang ditampilkan di telepon. Kata tidak ada layanan membuatnya cemas untuk sementara waktu. Waktu kembali ke 5 menit yang lalu. Sebelum Tama tiba di Villa Cempaka, Ariana berada di lereng gunung dan melihat Adi memasuki villa sepanjang jalan. Dia melihat Adi seolah-olah dia telah memasuki tanah siapapun. Saat itu, dia mengira Adi akan dapat dengan mudah membunuh keluarga Polen dan memberikan kontribusi besar malam ini, dan dia hanya perlu mengamati dalam kegelapan dan melaporkannya kepada Lord nanti. Tapi dia tidak pernah menyangka saat Adi memasuki villa. Sebuah helikopter meraung dari sisi lain gunung dengan kecepatan yang sangat cepat dan terbang langsung ke villa di tengah Villa Cempaka. Tepat sebelum dia tahu siapa yang akan datang ke Cempaka Villa dengan helikopter saat ini, bayangan hitam melompat langsung dari helikopter yang menderu. Intinya, saat itu helikopter masih dalam keadaan cepat menukik dan turun. Kecepatannya sangat cepat, dan jaraknya masih puluhan meter dari tanah. Namun tak disangka, setelah orang tersebut melompat turun, tubuhnya masih bisa stabil. Dia mendarat dengan kuat di tanah. Saat pria itu mendarat, helikopter segera berhenti dengan sekuat tenaga, dan bayangan hitam itu menyerbu ke dalam villa bahkan tanpa setengah penyangga. Hanya dengan melihat aksi melompat orang tersebut dan penampilannya yang tidak terpengaruh setelah mendarat, Ariana segera memutuskan bahwa orang ini harus menjadi tuan dan tuan yang mahir dalam aura. Pada saat itu, hatinya terhenti, dan pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah bahwa di Jakarta mereka memiliki musuh yang kuat, dan dia harus segera memperingatkan Adi. Tetapi segera dia berpikir bahwa dia diperintahkan oleh Lord untuk mengawasi Adi secara diam-diam. Jika dia memperingatkan Adi saat ini, itu sama saja dengan mengkhianati Lord. Jadi, pada saat itu, tanpa sadar dia mengeluarkan ponselnya dan berencana untuk segera melapor kepada Lord.
Tetapi ketika dia mengeluarkan ponselnya, dia menyadari bahwa ponselnya berada di lereng gunung yang kosong, dan tidak ada sinyal sama sekali. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat ini, helikopter yang telah diangkat ke ketinggian 1 atau 2 km dan melayang tepat di atas Cempaka Villa telah menyalakan peralatan gangguan berkekuatan tinggi yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan itu terus mengganggu di tempat yang tinggi, belum lagi Cempaka Villa belaka, bahkan dalam radius 1 km, sinyal ponsel mengalami gangguan yang kuat, dan tidak ada jaringan yang dapat dihubungkan. Pada saat yang sama, pria yang diatur oleh Johan telah memutus kabel komunikasi Villa Cempaka di kaki gunung, memotong telepon kabel dan jaringan kabel dari seluruh Cempaka Villa. Ini adalah pengaturan khusus oleh Tama. Dia tidak tahu apakah ada hubungan satu arah antara Earl dari Black Mamba dan tuan mereka. Mengirimkan audio dan video merupakan potensi ancaman bagi diri sendiri. Namun Tama tidak menyangka bahwa pengaturan inilah yang membuat Ariana yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba jatuh ke posisi pasif. Dia tidak dapat melapor kepada Adi atas inisiatifnya sendiri. Dia juga tidak dapat melapor kepada Lord atau meminta instruksi atas keputusan Lord. Jadi dia hanya bisa menekan ketegangan di hatinya dan memutuskan untuk mengamati dalam kegelapan terlebih dahulu. Dan tepat ketika dia berada dalam dilema, tuan yang berada ribuan mil jauhnya juga menatap informasi posisi yang dikirimkan dari jarak ribuan mil. Di layar di depannya, peta satelit definisi tinggi Cempaka Villa ditampilkan. Mengandalkan data terbaru dari Google, peta satelit yang dilihatnya baru saja diperbarui bulan lalu. Foto satelit diambil pada siang hari, dan kejernihannya sangat tinggi sehingga Anda bahkan dapat melihat setiap ubin di lantai atas villa. Mengandalkan peta satelit definisi tinggi, ditambah dengan penentuan posisi satelit yang tepat dari Adi dan Ariana, 2 titik koordinat yang mencolok, 1 merah dan 1 kuning, ditampilkan dengan jelas di peta di depan Lord. Di antaranya, titik koordinat kuning berhenti tak bergerak di lereng gunung di sisi barat Villa Cempaka, sedangkan titik koordinat merah mendekati selangkah demi selangkah dari pinggiran Cempaka Villa di bawah pengawasan Lord hingga mencapai tempat tinggal keluarga Polen. Kedua titik koordinat ini adalah penentuan posisi Adi dan Ariana secara real time. Titik koordinat berkedip 2 kali per detik, dan setiap kilatan mewakili pembaruan koordinat terbaru. Dengan kata lain, lokasi real time dari keduanya akan diperbarui 2 kali per detik ke terminal pemantauan tempat tuan berada. Selain itu, sistem pemosisian mereka menggunakan peta presisi tinggi paling profesional saat ini, dengan akurasi pemosisian pada tingkat sentimeter, kesalahan sebenarnya tidak melebihi 10 cm. Ketika Lord melihat titik merah Adi memasuki gerbang villa, dia tahu bahwa Adi sudah masuk. Dan Lord saat itu juga percaya bahwa dalam beberapa menit, keluarga Polen akan menjadi dosa tak berdosa Adi. Tetapi ketika Lord sedang menunggu Adi mengirim kembali kabar baik kemenangan, 2 titik koordinat yang berkedip tiba-tiba padam. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan Lord, tetapi dia juga merasakan detak jantung yang tiba-tiba. Padamnya titik koordinat menandakan bahwa transmisi informasi antara pihak lain dan diri sendiri telah terputus. Namun, kedua ponsel mereka telah dimodifikasi secara khusus, dan stabilitasnya sebanding dengan peralatan militer. Selama ponsel memiliki daya, ia dapat secara bersamaan mengirimkan sinyal ke pangkalan melalui jaringan komunikasi dan jaringan satelit. Jika tidak ada sinyal satelit di dalam ruangan, transmisi waktu nyata dapat dijamin selama ada jaringan komunikasi. Jika tidak ada jaringan komunikasi di alam liar, selama ada sinyal satelit, efek transmisi juga bisa dijamin. Dapat dikatakan bahwa selama kau tidak membawa ponselmu ke dalam terowongan gunung, atau bunker bawah tanah yang bahkan tidak memiliki sinyal ponsel, transmisi antara itu dan pangkalan tidak akan pernah terputus.
Tetapi situasi saat ini adalah begitu Adi memasuki gerbang villa, sinyalnya terputus. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.